Mas, ini saya balik lagi sedikit ke Purbalingga dan Purwokerto tadi. Kita kan pernah diskusi juga di DPMPTSP soal itu ya, soal apa namanya investasi di Purbalingga. Ini kan Mas Doni juga investor gitu. Sebenarnya kalau tadi Purbalingga itu dalam kondisi di mana sebenarnya idealnya adalah kota satelit nih. Mau ngejar kayak apapun kayaknya kita akan kecenderungan ke sana mungkin gitu. Sebagian orang berpendapat juga begitu gitu. Kalau dalam pandangan Mas Doni itu sementara ya Purbalingga kan pro investasi begitu ya, santer, tapi kita tahu kemarin daya serap investasinya juga tidak terlalu maksimal. Melihat Purbalingga sebagai pro investasi, sebagai investor itu melihatnya gimana Mas? Terutama di properti mungkin. Kalau perizinan sih Purbalingga relatif mudah ya. Iya. Nggak yang terlalu sulit ya. Dan tidak mempersulit ya. Tidak mempersulit. Saya rasa kalau dari sisi perizinan regulasi sudah cukup mendukung. Hanya memang untuk saya kan karena saya kan putra daerah ya. Putra daerah memang pengen bangun daerah. Itu aja nih, malas pergi-pergi gitu aja sih. Sudah di daerah sendiri nyaman itu kan. Iya, malas pergi-pergi gitu aja sih. Cuma untuk melihat Purbalingga itu cantik. Ya. Kan contohnya jarang dari investor luar yang mau masuk ke sini. Bangun perumahan. Ya. Contohnya atau bangun apa. Itu kan berarti melihat ada sesuatu ya yang memang kurang. Kalau tadi industri kan jelas kita tidak cantik. Kita akui itu tidak cantik karena industri sudah jelas dia pasti cari akses pelabuhan dekat, akses jalan tol, akses logistiknya dia dekat dan seterusnya lah. Sehingga untuk industri kita tidak cantik. Tapi kita cantik di sektor wisata. Dan wisata itu gerbang investasi. Ya kan? Kalau kita wisata tidak bisa bicara Purbalingga sendiri, kita harus bicara satu kesatuan misalnya dengan Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara. Kita harus buat satu roadmap lah, suatu peta bersama ini. Sehingga ketika orang ke Banyumas Raya, dia akan stay long di sini. Yang jadi masalah kan kita hanya sebentar aja ampiran kan? Ya, ampiran seterusnya. Nah, ampiran Jogja, Bandung. Kalau tadi bicara investasi ya cari investor pariwisata. Sektor alam apa yang kita bisa ungkit, karena sekarang kan ekonominya ekowisata ya, ekonomi pariwisata, dan ekonomi pariwisata itu tidak terlalu berdampak pada alam. Kalau industri jelas dia dampaknya pada alam banyak ya, pada udara, air, lingkungan hidup dan seterusnya. Tapi kalau wisata justru bisa memperbaiki, mempercantik apa yang ada ini. Kalau saya lihat Purbalingga kan airnya bagus, udaranya bagus, lebih banyak lahan hijau. Ya kita lebih baik kesinilah, cari investor-investor yang pariwisata. Lihat Batu Malang, Kota Batu bisa luar sehebat itu kan investasi. Pemerintah regulator, fasilitator. Tapi yang menggerakkan itu kan pengusaha. Betul. Maka harus banyak pengusaha-pengusaha yang peduli berinvestasi di daerah itu, maka dia akan maju. Saya cerita properti tadi itu ya, Bintaro, PSD seterusnya yang membuat maju kan investor-investornya kan. Pemerintah kan ya ngasih fasilitas aja. Ini fasilitas regulator ini, ini investasi ini jalannya diperlebar dan seterusnya. Jadi kalau bicara untuk maju ya perbanyak sektor swasta untuk masuk, sektor swasta yang tepat. Dan pilihan rasional kita adalah wisata, bukan di industri seperti yang selama ini dibayangin. Industri menyerap tenaga kerja cukup banyak. Tapi kan industri itu instan, Mas. Instan itu apa? UMK kita rendah. UMK itu tidak membuat kaya kan, hanya membuat bertahan hidup. Tapi sektor ekonomi yang lain bergerak, tapi kan jangka pendek juga, karena pada usia tertentu akan menjadi ledakan demografis ketika mereka udah nggak produktif lagi. Tapi kalau sektor wisata, pendidikan digerakkan, kan UMKM-nya akan bergerak. Ya, UMKM itu bergerak di sektor wisata itu bergeraknya UMKM banyak. Kita lihat Jogja lah, kita lihat Bandung misalnya yang sudah menjadi satu ikon daerah
tujuan pariwisata, kan perdagangannya jalan. Apapun ya di situ ya, UMKM bergerak dari sektor wisata kan. Dan uangnya tidak hanya dari lokal kan itu, putarannya dari luar, putaran dari masuk dan seterusnya ini kan. Kita kan masih digerakkan ekonomi oleh konsumsi lokal. Kalau bicara ekspor, gini Mas Bagit, ekspor kita mostly kan pengusahanya bukan pengusaha lokal, pengusahanya pengusaha yang asing. Masuknya duit itu ke mereka kan, ke bank asing atau bank yang tidak ada di lokal Purbalingga sendiri, sehingga uangnya kan di sini hanya digelontorkan untuk tenaga kerja, tapi uang lainnya kan digelontorkannya di tempat lain. Itu jadi kita pergerakannya ekonomi lokal aja. Kalau ekspornya itu ekspor yang dari perusahaan-perusahaan asing. Sementara kita mostly ini kan hanya penjahit aja, produksi di sini, marketingnya di mana, produknya apa, bahan bakunya dari mana. Itu selalu seperti itu kan. Kita hanya penjahit aja selama ini. Tapi kalau ekonomi lokal, konsumsi lokal tumbuh dari sektor pariwisata, sektor tadi pendidikan, ini kan semuanya bergerak, Mas. Semuanya bergerak. Wah, ini dimensi baru karena selama ini mungkin kita hanya fokus ke industri. Sementara pariwisata itu yang mungkin potensinya besar belum dioptimalkan kan bahasanya gitu. Sebetulnya pemerintah saya rasa sudah sangat sering menggambar-gambarkan soal pariwisata. Banyak hal, sering sekali. Saya rasa udah menyadari kok semuanya lari ke pariwisata dan seterusnya. Hanya kita cari investor pariwisata gitu aja sih. Contoh misalnya gini Mas, di pantai-pantai di Gunung Kidul sana kan sekarang ada Heha, Pantai Indrayanti, ada seterusnya. Itu kan swasta yang bergerak kan. Sekarang Jogja kan banyak sekali pengusaha sektor pariwisata swasta yang menggerakkan ekonomi. Nah, kenapa Purbalingga itu cobalah cari kita potensi alam di mana, carilah. Ada kayak di mana Batu ada Jatim Park gitu kan, ya yang gede-gede gitu. Kita cari misalnya Heha investasi di Purbalingga. Begitu nama Heha di Purbalingga buat misalnya apa Serang Park atau apa, mungkin akan berbeda lagi. Tapi juga harus dipikirkan juga ketika investor luar masuk, nyaman nggak dengan orang lokalnya. Kualitas, mereka punya manajemen yang bagus, visi yang bagus, kualitas yang bagus. Tapi lokal ini, kearifan lokal bagaimana? Kan sementara kita selama ini wisata dikembangkan oleh BUMDes, ya kan? Nyaman nggak ketika nanti yang masuk justru orang dari luar gitu. Ini kan kita harus komunikasi juga. Maaf ini terlalu jauh kayaknya bicaranya karena ini bukan bidang saya nggak mau bahas itu karena memang di properti itu luas ya. Properti itu nggak cuma perumahan. Kita di RE kebetulan itu memang kawasan industri. Ada ya kalau pernah dengar Jawa BK, itu pengembang kawasan industri. Ada pengembang kawasan pariwisata, juga termasuk dalam lingkup kita bisnis properti. Dan banyak teman-teman kita yang tadinya main pariwisata, properti, sekarang main ke pariwisata, banyak juga. Karena kalau pariwisata itu long life ya. Kalau properti kan saya buka lahan, dijual habis. Kalau pariwisata itu buka sekali terus, tapi juga jangan sampai hanya tren sesaat. Kalau tidak ada pengembangan inovasi juga dia juga nggak akan long life ya. Dia hanya sebentar, hanya sporadis. Mas Doni kan dolen adoh gitu. Orang kalau tanya misalnya sesama investor atau orang punya uang, tanya tentang Purbalingga nggak sih Mas Dede? Jangan orang tahu dolan gitu. Teman-teman Kadin misalnya atau teman-teman pengusaha yang lain, kalau tanya Purbalingga itu tanya apa? Purbalingga terkenal Sumanto, Mas. Lebih terkenal Sumanto. Saya bingung kalau Purbalingga mana. Sumanto baru inget dia. Itu aja sih. Berarti secara peta kita nggak kebaca ya? Belum kebaca Mas, memang. Wah, ini tantangan luar biasa ya Mas. Iya, belum kebaca, nggak masalah sih ya, namanya proses itu kan. Wah, ini luar biasa. Jadi kita hari ini ngobrol sangat nggak cuma bergizi, nggak cuma daging semua, tapi ada inspirasi yang mungkin sudut pandangnya properti ya Mas. Tapi kalau tadi diambil sari-sarinya itu saya yakin sih banyak sekali yang bisa jadi inspirasi buat kita. Mas, kasih tips sedikit ini sebagai pengusaha properti. Masyarakat di luar kan pasti kepengen punya rumah gitu ya.
tips trik memilih developer, kan Purbalingga juga lagi mulai muncul-muncul nih klaster-klaster. Tipsnya deh. Tipsnya ya satu ya, kalau mau beli perumahan ya cek legalitas. Ya legalitas itu ya sertifikatnya ready, ada IMB-nya lah, itu paling gampang. Kemudian track record developernya, dia udah bangun di mana saja dan dia serah terima apa enggak. Itu aja sih. Saya rasa sesimpel itu. Enggak terus serah terima rumahnya lama apa enggak, itu aja sih. Oh, itu karena demi kepastian tinggal ya? Ya, karena kita kan beli rumah tidak hanya beli rumahnya saja, kita beli legalitasnya juga. Itu aja sih. Jadi tidak sekedar tempatnya deket gitu, dekat tempat kerja gitu, atau dekat jalan raya, enggak ya, tapi legalitas itu juga penting ya. Iya penting ya, karena kan kita belum tentu loh orang beli rumah itu seumur hidup bisa sekali aja loh. Ya kan, tidak. Saya kadang berpikir kenapa kita harus concern legalitas. Orang beli rumah itu belum tentu beli rumah itu berkali-kali. Ada orang seumur hidup ngumpulin duit hanya bisa beli rumah sekali. Sekali dia beli harus benar, jangan sampai sekali dia beli terus memicu masalah selanjutnya. Iya, gitu aja sih. Oke, ini terima kasih Mas Doni, obrolannya sangat luar biasa. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Ya Mas Bagit, terima kasih nih diajak ngobrol. Jadi kalau pengen cari rumah di Purbalingga, tilingi dawek, akeh pol.